bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kerana kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi setiap pribadi kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari saya jemput tim pelayanan untuk maju ke hadapan. Pada saat ini kita sama-sama ingin menyembah Tuhan. Saya minta jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Untuk mempersiapkan hati pribadi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus.
Engkau bagi sukacita kami pada saat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ruangan ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bungkusi Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan ketengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Bagi pemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Pada saat ini kita tetap dalam keadaan berdiri, kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan lagu pujian sebagai pujian kita. Terpujilah nama Tuhan.
Amin. Kita terus memuji Tuhan. Serukan namanya. Yesus nama di atas segala
Nama di atas segala nama Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati pribadi kami Tuhan di hadapan Kami. Sebelum kami mendengar sabda daripada firman, mari Tuhan Kau buka Tuhan mata telinga rohani kami Tuhan, agar kami memahami Tuhan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita naikkan hati ini sebagai doa kita Bapa. Mari bersama dengan Bapa Tuhan Yesus kita. Kekuatan
anugerah yang Kau berikan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang besar, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk peluang ini, di mana kami sekali lagi berkumpul di tempat ini. Ada satu tujuan ya Tuhan, yaitu memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu dan merelakan diri ini berkati lewat daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau akan makin ditinggikan dan dimuliakan lewat daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkat ini. Saya ucapkan salam dan selamat pagi semua kepada semua Tuhan. Kita sekali lagi sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, karena saya dipahamkan di dalam keadaan sekarang ini semua orang sedang takut, ya. Dan inilah maksudnya kita betul-betul mencari wajah Tuhan. Kalau lepas podcast saya belum berbicara tentang bagaimana kita untuk terus kuat dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sekali lagi nyambung ke topik firman Tuhan, dan ini saya akan bawa kepada kita semua, ya. Saudara, ini masanya adalah salah satu cabaran kepada gereja-gereja. Ini betul-betul kita sudah berada di satu tahap yang kita tidak pernah duga, di mana seperti yang kita difahamkan, sepatutnya kita sudah berjaya, kita sudah menang untuk satu penyakit yang sedang melanda, ataupun virus coronavirus ini. Dijangka kita akan dapat menang, tetapi kita melihat bahwa kita sudah masuk dalam gelombang yang ketiga, dan ini sudah tentu sedikit sebanyak sangat menjadi isu yang boleh membuatkan kita takut, boleh kita merasa terhalang, karena seperti biasa kita tidak dapat lagi berkumpul dalam perkumpulan biasa, ya. Kalau saya melihat dalam pandemik yang gelombang yang pertama, kita sudah melihat satu pesan yang sangat besar pada ekonomi negara kita, dan kita sedang berada di gelombang yang gelombang yang kedua, di mana kita sangat terjejas. Gelombang pertama kita tidak terjejas sebab hanya baru 24 orang. Gelombang yang ketiga mencacah sehingga 9 orang. Gelombang yang kedua mencacah lebih kurang 9.000. Namun gelombang yang ketiga ini kita sudah dalam kuasa dan hampir mencacah, kalau tidak berhenti kita boleh mencacah sampai 20.000. Semalam saja sudah 869 case dan 4 case kematian, dan semua itu di Sabah. Saudaraku, ini sangat-sangat menggerunkan kita. Ini bukan berita baik, ini berita sedih, ya. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang perkara ini? Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi? Karena kita takut, jangan bohonglah, ya. Jangan katakan saya tidak takut. Sebesar iman pun menabur kepada kita masih ada perasaan takut. Tapi kita takut bukan maksudnya seperti orang duniawi yang takut tanpa pengharapan. Ketakutan kita ya itu normal, tapi ada sesuatu yang membezakan, yaitu di mana kita ada pengharapan. Nah, saudara yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini bagaimana kita menyikapi dalam hal ini. Dalam keadaan seperti ini, gereja ataupun anak-anak Tuhan, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13
Kita keluar pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sebenarnya panjang ini, tetapi saya akan coba untuk ringkaskan kecil. Di dalam Kejadian pasal 13, bukan Kejadian, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian. Allah menuntun umatnya, ya, garis besar kita tahu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat ke Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudaraku, ini akan mengisahkan tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan salah satu pemimpin yang diangkat oleh Tuhan pada masa itu adalah Musa. Siapa Musa ini? Musa ini adalah bangsa ataupun orang Yahudi, orang Ibrani. Musa ini adalah anak kepada Miriam, ya, anak Ibrani yang telah dipelihara oleh putri Firaun. Musa adalah dibesarkan di istana Firaun, sehingga beberapa tahun dia belajar di Mesir, sehingga diperkirakan dia mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat cukup luar biasa di Mesir. Karena pada masa itu sekolah yang ternama hanya terdapat salah satu yang mempunyai seperti kalau sekarang macam university kalau pada masa ini. Kalau sekarang ini kan university yang paling hebat adalah Harvard, ya, yang paling hebat di dunia ini. Tetapi pada masa itu sekolah yang paling hebat adalah di Mesir pada masa itu. Disitulah di mana tamadun manusia dalam pembelajaran pada masa itu yang luar biasa. Namun walaupun Musa ini membesar di istana, akhirnya dia tetap dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga kan sewaktu Musa melarikan diri daripada bangsa Mesir, karena dia ada sejarah, ya, di mana dia membela orang-orang Yahudi sewaktu berkelahi dengan sesama sendiri, sehingga kan Musa ini membunuh orang Mesir, sehingga dia menyembunyikan mayat itu, dia menguburkan itu sendiri. Dan akhirnya suatu masa sewaktu perkelahian terjadi, Musa coba untuk melarikan orang Ibrani sama Ibrani, sehingga orang Ibrani itu mengatakan, apakah engkau mau membunuh kami seperti orang Mesir itu? Apabila dia merasa ketakutan apa yang dibuat oleh Musa, dia melarikan diri dan pergi ke satu tempat, sehingga dia berjumpa dengan seorang imam yang bernama Imam Yitro, dan dia berkawin dengan anak Imam Yitro beberapa tahun itu. Nah, sangat panjang ceritanya itu, saya singkatkan di sini. Sewaktu itu Tuhan memanggil dia, berjumpa dia secara pribadi, dan sehingga menampakkan diri di dalam satu semak. Waktu dia sedang menggembalakan, dia melihat ada api. Dan di situ Tuhan berbicara supaya dia balik kembali
kepada Mesir, kepada bangsanya untuk memimpin mereka. Nah, ini satu tugas yang sangat berat. Bayangkan saudaramu, kalau dia ini ada case di Mesir dan kembali itu, bukankah dia ada potensi untuk dibunuh? Walaupun dia ini sebenarnya anak kesayangan daripada Putri Firaun. Anak Putri Firaun, anak angkatlah, bukan anak betul-betul, ya. Nah, melihat daripada perkara ini, Musa menghadap Firaun untuk membenarkan bangsa itu keluar. Ya, ada banyak percobaan-percobaan supaya mereka meninggalkan. Sebab kenapa saudaraku? Mereka setelah Yusuf mati, Yusuf adalah Perdana Menteri Mesir berbangsa Ibrani, memimpin bangsa Israel, menjadi pemimpin yang terkenal. Setelah Yusuf mati, maka mereka itu beranak pinak, sehingga mereka mempunyai satu jumlah yang sangat banyak, sehingga diperkirakan mereka lebih mula mengatasi bangsa orang Mesir. Mereka menjadi takut. Mereka takut kalau kerajaan itu beralih kepada mereka, dan sehingga kerajaan Mesir akan runtuh. Dan apa yang mereka buat penindasan. Mereka pindas mereka. Sehingga kan banyak usaha mereka. Banyak kalau membaca Alkitab, sampai ada satu usaha di mana mereka membunuh anak-anak bangsa Ibrani. Mereka coba membunuh, mengurangkan. Itu sebabnya Musa terpaksa disembunyikan karena mereka takut Musa itu dibunuh. Ya. Nah, berbalik di sini, kita akan belajar di sini. Saya mengambil satu tajuk yang sederhana daripada firman Tuhan ini, yaitu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ya. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan kita akan belajar 3 perkara bagaimana kita berjalan dan apa sebab kita perlu berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini cara bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sewaktu mereka keluar. Kalau kita perhatikan di sini, ada tiga poin di sini di dalam semua bahagian ini, dalam cerita ini. Oke. Yang pertama, mengapa kita perlu berjalan dalam pimpinan Tuhan? Yang pertama, sebab Tuhan akan menghindarkan kita daripada bahaya. Yang pertama, Tuhan akan menghindarkan kita daripada bahaya, dan juga Dia tidak mau rancangannya itu gagal. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak, perhatikan di situ, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, sebab apa yang dikatakan, jangan-jangan kalau mereka berperang dengan bangsa Filistin, mereka menyesal dan mereka tidak mau meneruskan perjalanan, tetapi memilih untuk patah balik ke Mesir. Nah, Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Ya, ada 2 di sini. Mengapa alasan Tuhan tidak mau membawa orang Israel di satu jalan shortcut? Itu dikatakan kalau sekarang. Saya memperhatikan ini plan caranya. Sebenarnya daripada Egypt itu, kalau Google Egypt ataupun Mesir, pergi ke Palestina ataupun di Palestina. Karena sebenarnya Israel dan Palestina ini bersepadan saja. Ya di situ. Ya. Kita melihat di sini Yerusalem itu di mana? Ya, Yerusalem. Itu di Palestina, di Kanaan. Disebut sebagai Kanaan. Kanaan. Satu tanah perjanjian ini yang dijanjikan oleh Tuhan supaya bangsa itu kembali ke situ. Berapa jaraknya? Tidak terlalu jauh. Coba kamu Google. Lebih kurang hanya dalam, sebenarnya daripada Kairo dan pergi ke Palestina, saya perhatikan hanya lebih kurang 500 lebih sedikit saja kilometer. Maksudnya dari Melaka ke Pulau Pinang, Bukit Pertajam. Tidak sampai ke pulau. Tapi itu jauh juga lah kalau dilihatkan. Tapi bayangkan 40 tahun baru mereka sampai.
Dalam lebih kurang hanya 500 lebih kilometer ini, mereka memerlukan 40 tahun. Lama itu 40 tahun. Kalau orang yang bekerja, memang sempat pencet. Kerajaan pun sempat lagi pencet. Sebab kita mulai bekerja dalam 20-an, umur kita pencet 55. Betul? Maksudnya, orang salah bilang ngam-ngam pencet lah. Jadi, mengapa Tuhan tidak membenarkan mereka melalui satu jalan itu yang sejak? Kita sudah sebutkan tadi, yang pertama, Tuhan tidak mau mereka menjadi takut. Sebab bangsa Israel ini dengan Palestina memang musuh tradisi. Mereka memang musuh dari mula, mereka yang musuh. Kalau kita melihat dalam Alkitab daripada kejadian sampai daripada keluaran, kita sudah melihat di situ. Tapi yang paling jelas daripada keluaran, daripada raja-raja, kita melihat memang ada satu permusuhan yang terjadi dengan bangsa Israel dengan Palestina. Jadi Tuhan tidak mau membawa mereka, sebab mereka tidak mau, Tuhan tidak mau kalau bangsa Israel itu awal-awal sudah berhadapan dengan perperangan. Ya, dia tidak mau itu. Sebab tujuannya di situ satu, menghindarkan supaya bangsa itu tidak binasa. Ya, memang melindungi mereka, menghindarkan daripada bahaya yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau supaya rancangannya itu gagal. Dan oleh sebab itu Tuhan dengan jelas memimpin mereka supaya bangsa Israel tetap meneruskan perjalanan mereka. Dan rancangan Tuhan itu jelas supaya mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ini orang Israel bagaimana Tuhan memimpin mereka, melindungi mereka. Bagaimana dengan gereja pada masa ini? Konteksnya tidak sama. Pada masa ini bukan cerita 2000 tahun. Ini cerita diperkirakan lebih kurang dalam 6000 tahun sudah masa perlawanan. Ya, sebab kita sekarang ini sudah masuk, sudah diperkirakan hampir dalam lebih kurang 7000 itu kiraan lah. Untuk kira-kira seperti begitu. Jadi konteksnya memang tidak sama dan jauh, tetapi cabarannya itu masih sama. Di mana Tuhan kalau memimpin gereja, memimpin kita, dia tidak akan meletakkan kita kepada satu perkara yang secara terang-terang membahayakan kita. Walaupun pada dasarnya gereja memang pernah menghadapi penganiayaan, pernah mengalami seperti banyak orang-orang ataupun para pelayan-pelayan itu yang mati syahid. Mati syahid maksudnya adalah mati karena iman. Kadang-kadang kita bertanya, kalau demikian mengapa ini bercangka dengan firman Tuhan? Kita kena ingat, ya, kita kena ingat di sini bahwa Tuhan dalam pimpinannya dia tidak mau rancangan itu gagal. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, yang paling penting di sini Tuhan memimpin kita. Pada masa kini kita perlu berada dalam pimpinan Tuhan yang jelas. Karena ingat, walaupun gereja dipimpin oleh pemimpin gereja, dipimpin oleh pastor, tetapi ingat gereja adalah di bawah pimpinan Tuhan. Itu yang paling utama. Tuhan yang berdaulat dalam gereja. Kalau kita melihat, saya menyentuh sedikit tentang doktrin baptis. Kalau doktrin baptis, siapa yang paling atas? Kalau kita buat satu struktur, ya, ini salah satu seperti struktur di dalam sistem organisasi. Biasanya melihat di situ yang di atas sekali itu bukan orang, tetapi Kristus. Kristus, kemudian jemaat, kemudian baru di bawah itu pelayan ataupun pastor. Itu struktur di dalam doktrin baptis. Ya, saya bukan berkhotbah doktrin baptis, tidak. Tetapi saya mau meletakkan tentang Yesus adalah pemimpin yang jelas di dalam setiap gereja, apapun gereja. Kalau Yesus bukan pemimpin dalam gereja, terutama pemimpin, kita perlu berhati-hati. Apa itu gereja itu? Nah, kita melihat di sini
Pimpinan Tuhan diperlukan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Nah, kalau kita berada dalam pimpinan Tuhan, Dia memimpin kita, Dia tidak akan membiarkan kita sehingga gagal. Kalau Tuhan memegang tangan kita, saudaraku, Dia akan tetap pegang kita. Walaupun kita melihat orang-orang Israel ini, mereka banyak kali memberontak dengan Tuhan. Dan diperkirakan semua orang yang keluar daripada Mesir tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk di tanah Kanaan. Semua mati, termasuk Musa, tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya dapat melihat daripada jauh. Dia naik ke satu gunung, orang mengatakan baik orang gunung Nebo, yang dimana Musa hanya melihat daripada jauh bahwa tanah itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia. Tetapi saudaraku ingat di sini bahwa Tuhan yang memimpin bangsa ini, karena Dia tahu rancangannya mesti terlaksana. Oleh sebab itu, kalau kita ingin berjalan dalam Tuhan, izinkan Tuhan memegang kita, izinkan tangan kita dipimpin oleh Tuhan, karena kita perlu berjalan dalam pimpinan Tuhan, khususnya pada masa ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita melihat di sini, sewaktu mereka dalam perjalanan di situ, Tuhan begitu jelas sekali melindungi mereka. Yang kedua, mengapa kita perlu pimpinan Tuhan? Yang kedua, sebab Dia menjadi pelindung kita. Dia menjadi pelindung kita. Kita perhatikan di sini ayat yang kedua. Masa itu pada waktu siang ada disebut yang awan. Pada waktu malam ada disebut tiang api. Dan itu berlangsung selama 40 tahun sampai mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Baru itu berhenti, saudara. Jadi orang Israel, kamu tahu, sewaktu mereka berada di padang gurun, apa yang ada di padang gurun? Padang gurun tidak ada pokok-pokok, saudara. Walaupun kita melihat ada 1-2 batang pokok apa yang paling tahan berada di padang gurun? Apa pohon itu? Hanya pohon-pohon kurma. Ini sejenis pohon yang begitu kuat, akarnya mencari, menghisap air ke dalam tempat-tempat yang dimana kurang air. Tetapi pada dasarnya gurun itu hanyalah tempat pasir dan sudah tentu panas terik. Dan kita perhatikan di sini, di dalam ada satu bahaya kalau di padang pasir. Selain daripada panas terik, di padang pasir juga kalau kita melihat ada bermacam-macam jenis bahaya, khususnya ular-ular yang masuk di dalam pasir. Itu berbahaya sekali. Saya pernah melihat sedikit tentang nasional geografi, melihat padang pasir itu. Saya belum pernah pergi ke gurun. Nah, kita di Malaysia ada gurun lah, tapi bukan gurun betul-betul. Gurun itu di Kedah, tapi gurun saja nama, tapi tidak ada gurun. Ya. Jadi di sini apabila mereka berada di padang pasir, mereka berhadapan dengan apa? Yang pertama, panas, terik. Apalagi yang sukar mereka peroleh di padang gurun? Tidak air. Nah, ini isu yang sangat-sangat menjadi masalah. Tapi masalah yang pertama, air mereka masih boleh hadapi. Tapi panas terik itu mereka tidak boleh menghindarinya. Oleh sebab itu, sewaktu mereka berjalan di padang pasir, ada satu tiang awan, di mana selama waktu siang memang ada matahari, tetapi orang-orang Israel di mana mereka berdiam dilindungi dengan awan, seperti dipayungi, sehingga tidak ada panas terik yang mengenal pada mereka. Bayangkan pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan ini bukan sehari dua, saya sudah katakan tadi, ini berlaku sampai mereka menawan tanah Kanaan. Jadi di sini kita melihat sewaktu dalam pimpinan Tuhan ada perlindungan.
Firman Tuhan melindungi. Dia tidak membiarkan bangsa itu. Kalau kamu baca dalam Alkitab, sewaktu mereka berjalan di dalam perjalanan itu, saudaraku, ada satu ayat yang menjelaskan di mana kasut mereka tidak pernah rusak. Ya, kasut yang mereka gunakan tidak pernah rusak. Kasut apa itu, saudaraku? Kalau ada itu seperti itu, saya ingin mencari-cari. Kasut kita sekarang ini walaupun nampak mahal, tapi kualitinya sudah tidak begitu baik. Saya dapat bezakan tahu. Saya pernah membeli kasut. Kasut saya beli tahun 2000. Saya ingat pula tahun berapa? 2008. 2008 kasut saya masih hidup lagi dalam pelayanan pada masa itu. Original, kulit. Sudah berapa tahun? Tetapi ada kasut-kasut yang saya pernah beli selepas itu, ada yang hanya beberapa bulan sudah rusak, harga hampir sama, tapi tiada kualitas. Tapi kita lihat kasut yang dipakai oleh bangsa Israel sangat berkualitas. Mengapa kualitasnya begitu tinggi? Bukan semata-mata karena diperbuat daripada kulit, memang diperbuat daripada kulit, tetapi campur tangan Tuhan menyebabkan semua luar biasa. Jadi, apakah mereka dilindungi? Kepala mereka dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka tidak menghadapi panas terik. Nah, ini menggambarkan tentang perlindungan Tuhan, saudara. Ini berlaku kepada bangsa Israel. Hanya bangsa Israel yang mengalami mujizat yang tercatat dalam sejarah itu tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dinafikan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dicatat, sejarah membuktikan, Alkitab membuktikan peristiwa itu terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa, saudaraku? Sebab mereka berada dalam pimpinan Tuhan yang jelas. Nah, saudaraku, kita di sini sebagai orang Kristen, kita juga dilindungi oleh Tuhan. Itu pentingnya mengapa kita perlu dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Saya tidak mau mengulangi lagi tentang bagaimana kesaksian saya, bagaimana Tuhan melindungi saya. Tapi saya ingin bertanya dengan kamu. Mungkin kamu ada pengalaman bagaimana Tuhan melindungi kamu. Ya. Banyak kesaksian. Kalau diceritakan semua ada banyak kesaksian. Ya. Ada banyak kesaksian yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan itu melindungi orang-orang yang percaya. Kamu tahu, tahun lepas saya bilang, saya masih ingat lagi di Indonesia, sewaktu gempa bumi dan juga tsunami berlaku di mana? Di Sulawesi. Masih ingat tuh? Di Sulawesi. Pada masa itu, saudaraku, ada satu anak Tuhan yang menjadi pilot berterbang ya. Dan dia sudah bersaksi. Saya tak tahu kalau itu sudah dipadam atau tidak. Di dalam YouTube, kalau tidak silap masih ada, kalau kamu boleh lihat. Sewaktu itu dia mengatakan, Roger begitu tidak tenang. Sepatutnya penerbangan itu masih lambat, tetapi dia mengatakan tidak. Dia berjalan lebih awal seperti yang dijangkakan itu. Ya. Biasanya mereka orang bilang cun-cun masa, tapi dia awalkan pergerakan kapal terbang itu. Dan saudaraku, sewaktu dia menerbangkan itu, sebab di hatinya berkata, sebab dia anak Tuhan. Ini pilot ini seorang yang percaya Tuhan. Dia mengatakan harus terbang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sewaktu dalam berlepas itu, dia sudah sadar bahwa lapangan itu mulai tidak rata. Dan sewaktu dia menghubungi menara yang biasa tempat perhubungan, hanya dalam beberapa menit langsung tidak ada respon daripada menara sudah. Dan sewaktu dia terbang, kapal terbang melepas, dan bila dia melihat sudah ada kerusakan di bawah, dia melihat ada bentukan seperti satu kawah ya, yang dimana tadi gelombang yang besar terjadi ya. Dan sewaktu dia terbang, dia belum tahu apa itu semua.
sekali jelas perkara itu apabila dia sudah mendarat dan dia sudah mendapati bahwa sudah ada gempa bumi, sudah ada tsunami yang gempa bumi yang dahsyat terjadi, dan dia mengatakan roh Tuhan yang melindungi dia. Itu perlindungan Tuhan. Jadi bila kita berada di dalam Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara. Itu sebabnya kita perlu dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu, jangan takut kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia akan melindungi kita. Ada satu tempat perlindungan yang tidak kelihatan, yang boleh melindungi kita saudara. Sama ada kita percaya ataupun tidak. Kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh saudaraku, malaikat-malaikat Tuhan akan berpagar melindungi kita. Amin. Oleh sebab itu, di dalam pimpinan Tuhan ada perlindungan. Sewaktu kita mengikuti Tuhan, inilah salah satu package yang Tuhan berikan supaya kita percaya akan perlindungan Tuhan. Saya bukan seorang pengkhotbah yang dikatakan sebagai teologi kemakmuran. Kemakmuran ini mereka mengatakan bahwa teologi ini berpendapat orang Kristen tidak akan sakit. Orang Kristen mesti sehat. Orang Kristen mesti sukses. Itu pandangan mereka. Ya. Saya bukan daripada kategori ini. Saya bukan teologi kemakmuran. Tetapi saya bersandar pada firman Tuhan bahwa memang benar kalau kita dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Dia akan melindungi kita. Kamu akan terkejut kalau hari ini belum terjadi, masa akan datang kamu akan lalui. Selagi kita setia mengikuti Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Lihat saja bagaimana perlindungan Tuhan. Kan saya sudah fungsikan, selalu saya beritahu seperti ini. Kita ini kalau kita memandu, bukan semua kita ini adalah mesin kapal terbang di udara, tapi kita semua ini berada di atas jalan raya, memandu kereta, dan kita berada betul-betul dalam keadaan yang bahaya. Bila-bila maut akan terjadi, tetapi Tuhan melindungi kita, dan puji Tuhan hari ini kita ada Tuhan begitu banyak. Ya. Saya pernah tahu, ini kesaksian saya. Ini berlaku sewaktu saya masih di Kota Kinabalu, di depan Hospital Queen Elizabeth I. Yang pernah pergi ke itu. Pada masa itu saya pergi untuk pelayanan, pergi ke satu tempat pelayanan. Saya melihat langsung tiada kereta, tidak jam masa itu. Ya. Dan itu lebih kurang dalam jam 8 malam. Sepatutnya sudah selesai, tapi hari itu tiada kereta. Saya lihat pada masa itu merah. Boleh langgar kereta ini. Boleh langgar. Saya lihat pada, tapi ada sesuatu yang menahan saya. Jangan mengatakan jangan. Apa ini ya? Saya betul-betul sudah masukkan, sudah gear kereta untuk masuk, untuk melanggar. Saudaraku, sewaktu masa itu saya mengambil keputusan untuk melanggar di situ, saya tiba-tiba melihat daripada arah yang jauh, mengurung dengan kelajuan kereta cepat, seperti berlubang. Dan kalau saya jalan saja, pada masa itu orang bilang saya ini sudah ingat Rasul. Ya. Jadi Tuhan tahan saya. Tuhan tahan saya supaya saya dilindungi oleh Tuhan. Pernah ada pengalaman begini? Jadi ingat, kalau kita dipimpin Tuhan, kadang-kadang tangan kita semua ini Tuhan boleh kunci, dan hati kita ditahan. Ada bisikan-bisikan, jangan. Saya mengalaminya dan saya katakan, Tuhan, baiknya Engkau. Kenapa saudara? Sebab saya berada di dalam pimpinan Tuhan. Terakhir kita melihat di sini. Yang terakhir di sini itu berlaku siang. Yang ketiga, dalam pimpinan Tuhan
ada terang. Ada terang. Nah, sewaktu malam Tuhan masih menyertai mereka. Kalau tadi siang, ini waktu malam. Waktu saya membaca ini, saya mengatakan luar biasanya Tuhan pada masa itu. Mereka tidak perlu power listrik, tetapi mereka ada tiang api. Tiang api yang saya pun tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi dikatakan oleh Alkitab pada waktu malam tiang api itu menerangi mereka. Jadi mereka tidak perlu payah-payah untuk cari lampu. Kenapa saudara? Mengapa perlu? Bayangkan saudaraku, orang yang mendapat terang itu diperkirakan 2 juta lebih orang. Kamu pikir sedikitkah orang yang keluar daripada mesir itu? Kamu pernah buat kajian? Bukan sedikit. Diperkirakan 2 juta orang. Apanya itu 2 juta itu? Bukan sedikit-sedikit, 2 juta. Dan Tuhan di tengah-tengah itu menerangi bangsa. Sebab kita lihat di situ mereka ada berapa suku? Ada 12 suku. Ya, ada 12 suku Israel pada masa itu. Dan disitulah Tuhan dalam selama 40 tahun Dia menerangi mereka pada waktu malam, supaya mereka jangan pada waktu malam mereka berada dalam kegelapan. Itu sebabnya pada masa itu kalau Tuhan mengatakan, oh waktu malam pun harus berjalan, mereka boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Sebab mereka tidak perlu tentang masalah lampu, sebab memang terang pada masa itu. Nah saudaraku, ini adalah salah satu tentang berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tiang api dan awan ini menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu tafsiran yang mengatakan bahwa ini menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan saya bersetuju bahwa apabila kita berada dalam hadirat Tuhan, kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Bila kita berjalan dalam terang Tuhan, kita akan tahu. Kita akan lihat. Coba kita perhatikan, kalau dalam kegelapan kita tidak tahu apa-apa benda-benda itu. Tapi kalau kita on, baru kita tahu. Coba kita perhatikan saudara, siapa yang ada pengalaman di sini? Sewaktu masuk rumah, waktu tengah malam, rumah itu dalam keadaan yang gelap. Apa yang kita buat? Macam-macam bermain dalam pikiran kita. Kalau kita masuk dalam bilik, yang pertama bermain dalam pikiran kita benda tajamkah. Tetapi saya percaya yang paling ditakuti adalah binatang-binatang yang berbahaya seperti ular. Ya. Terutama kalau rumah itu sudah lama terbiar. Kalau kita masuk dalam keadaan yang gelap waktu tengah malam, saudaraku memang seram. Macam-macam boleh akan terjadi. Tetapi saudaraku, dengan kehadiran api, kehadiran lampu, itu boleh menyelamatkan. Amin. Ada satu teori tahu, ini berkata di sini. Dulu saya tak percaya, tapi ini teori orang ataupun kepercayaan orang dulu-dulu. Mereka mengatakan kalau pergi hutan, jangan tidur tanpa api. Saya pada masa itu saya bersama dengan beberapa orang tua-tua yang pernah tidur di hutan bersama dengan mereka. Dan saya heran, kenapa mereka itu sampai siang api senantiasa menyala. Saya bertanya dengan bapak saya, mengapa perlu hidupkan api sepanjang malam? Kenapa? Saya tanya dengan dia, saya kan masih muda-muda. Dan dia mengatakan, kita di hutan ini ada bahaya, ada binatang. Tapi binatang ini kalau ada api, dia tidak akan datang. Harus yang mulai. Jadi bukan semata-mata untuk supaya ada api untuk panggang babi apa semua bukan itu. Tetapi tujuannya supaya kita ada terang, dan terang yang itu akan boleh ditakuti oleh binatang-binatang buas apa semua itu. Jadi bayangkan di sini saudara, orang yang percaya yang ada terang Tuhan, apa musuh di hadapan kita yang tidak akan kelihatan. Semuanya akan hidup dan terang. Jadi saudara pun dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan, akulah terang. Kalau dulu terang itu siapa? Itu dalam bentuk yang awal. Itu membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Nah sekarang Yesus berkata, akulah terang. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki terang itu. Dan terang itu sudah berada dalam hidup saya dan saudara.
Bila kita mempunyai terang Tuhan, jangan takut berjalan lagi dalam kegelapan. Bukan saja kegelapan dalam waktu tengah malam yang secara manusiawi kita mengalami gelap, tetapi gelap dalam bentuk rohani, dalam keadaan dosa pun. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Segalanya jelas, segalanya akan menjadi cahaya. Masih ingat? Saya selalu memetik firman Tuhan ini di dalam kitab Mazmur 100 berapa? 119 ayat 105. Saya mau kamu hafal ini. Mazmur 119 ayat 105. Apa kata firman Tuhan itu? Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Jadi maksudnya di sini Tuhan menjadi penerang. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan ini, kita memerlukan pimpinan Tuhan. Karena apa? Sebab kita perlukan terang Tuhan. Hanya terang Tuhan dan kehadiran Tuhan itu yang boleh kita memahami pimpinan Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki terang Tuhan, saudaraku, mereka tidak akan tahu tentang apa rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang diselamatkan, yang memiliki Yesus dalam kehidupan mereka, mereka tahu hal tuju mereka, kemana mereka apabila mereka sudah meninggalkan dunia. Sebab kita dipimpin oleh Tuhan. Kita bukan lagi dipimpin oleh manusia, tetapi Tuhan yang memimpin kita. Saudara, kita sudah belajar tiga perkara alasan ini, mengapa kita perlu pimpinan Tuhan. Ya, coba kita perhatikan di sini. Kita sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menghindari kita daripada bahaya. Berjalan dalam pimpinan yang Tuhan. Yang kedua apa? Karena Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Berjalan dalam pimpinan Tuhan yang ketiga apa, saudara? Karena Tuhan mau, ya, supaya kita mempunyai terang. Dan terang itu, saudaraku, akan menjadi penyuluh dalam hidup kita, supaya kita dapat dipandu oleh Tuhan sampai kita mencapai hidup yang ditentukan oleh Tuhan kepada kita, yaitu sudah menuju surga, tujuan akhir dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan sejauh mana iman kita, sejauh mana kebersandaran kita kepada Tuhan. Adakah kita masih mengikut pimpinan manusia ataupun kita mengikut pimpinan Tuhan? Nah, di sini jangan berprasangka bahwa kita tidak perlu pimpinan manusia lagi, ya. Kita masih perlu pimpinan manusia. Secara di dalam pekerjaan kita masih perlu mentaati orang-orang yang ada di atas kita. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan menjadi nomor satu. Dia adalah nomor satu yang menjadi pemimpin kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini sudah siap untuk menyampaikan firman ini, sudah selesai. Tetapi Tuhan, Engkau belum selesai menyampaikan kami. Kami izinkan supaya firman Tuhan akan terus bekerja dan bekerja dalam hati kami. Supaya Tuhan pada hari ini kami mula bersandar kepada Engkau. Kami izinkan Tuhan, tangan kami dipimpin oleh Tuhan, supaya kami dapat mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang jaya, yang Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Oh, Engkau sudah membuktikan bagaimana Engkau memimpin orang Israel sehingga mereka menawan tanah perjanjian, walaupun dalam masa yang begitu panjang, tetapi kemenangan tetap ada kepada mereka. Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, pada kami juga pada hari ini Engkau memimpin kami dengan tangan yang hebat. Engkau yang berkuasa, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, akan terus menjadi pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami terus untuk terus mengikut Engkau sampailah kedatangan-Mu Yesus Kristus dari Tuhan dunia yang kedua kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan memberkati jemaat kita bersama.